Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu variasi gerakan memutar dan tata tertib atau aturan di dalam rumah. Kemampuan gerak merupakan keterampilan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Kemarin kita sudah membahas tentang gerakan lokomotor. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu gerak lokomotor? Ya, jadi gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Sekarang kita akan membahas tentang gerakan non-lokomotor. Jadi, gerakan non-lokomotor kebalikan dari gerakan lokomotor. Kalau gerakan lokomotor dilakukan dengan berpindah tempat, maka gerakan non-lokomotor merupakan gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contoh dari gerakan non-lokomotor misalnya meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Jadi kegiatan yang dilakukan itu tidak berpindah tempat. Selanjutnya kita akan belajar variasi gerakan memutar. Contoh variasi gerakan memutar dan tetap berada di tempat adalah memuntir badan, memutar badan, dan gerakan mengubah posisi anggota tubuh. Gerakan memuntir adalah gerakan memilin badan. Dapat dilakukan dengan memutar setengah badan. Jadi kalian bisa melakukannya dengan berdiri tegak. Kemudian kedua tangan kalian letakkan di pinggang. Nah, posisi kedua kaki tetap, tetapi anggota badan mulai dari pinggang sampai kepala diarahkan ke samping. Coba anak-anak lihat gambar gerakan memuntir ya. Jadi tidak ada perpindahan tempat. Jadi yang bergerak hanya anggota badan mulai dari pinggang sampai kepala. Kemudian gerakan memutar badan. Jadi gerakan memutar badan ini dilakukan dengan mengubah posisi kaki untuk mengubah posisi badan menghadap ke arah yang berbeda. Jadi kalian dapat melakukannya dengan merentangkan kedua tangan. Kemudian kalian mengangkat satu kaki dan berputar ke kanan atau ke kiri. Selain memutar badan ke kanan dan ke kiri, masih ada variasi gerakan memutar yang lain, yaitu memutar sambil duduk. Kalian dapat melakukannya dengan duduk dan merapatkan kedua kaki ke arah dada. Selanjutnya, kalian dapat memegang kedua kaki dengan kedua tangan. Setelah itu, kalian dapat memutar badan. Jadi, contoh gambarnya seperti ini ya anak-anak. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan kepala ini merupakan gerakan yang tidak mengubah posisi atau mengubah perpindahan badan secara keseluruhan ke tempat lain. Contohnya menggeleng kepala, mengangkat satu kaki, melipat tangan, dan merentangkan tangan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, sekolah, masyarakat, di jalan raya, di terminal, di bandara, di tempat bermain. Jadi dimanapun kita berada, pasti ada aturan yang mengikat kita. Nah, untuk apa aturan itu diciptakan? Jadi aturan itu untuk mengatur kehidupan. Aturan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi dengan adanya aturan dan tata tertib, segala sesuatu akan berjalan dengan baik.
Sekarang, apa bedanya aturan dan tata tertib? Jadi, aturan menurut KBBI adalah segala sesuatu yang sudah diatur, sedangkan tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Peraturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Agar penghuni rumah merasa nyaman, semua anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Selain itu, perlu diterapkan aturan-aturan untuk anggota keluarga agar tiap-tiap anggota keluarga disiplin dan teratur dalam melakukan berbagai kegiatan di rumah. Jadi di setiap rumah mempunyai tata tertib atau aturan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota keluarga, terutama orang tua. Nah, berikut adalah contoh aturan yang biasa diterapkan di dalam sebuah keluarga. Misalnya, mengucapkan salam setiap akan pergi keluar rumah, mengucapkan salam setiap pulang dari bepergian, kemudian selalu memberitahu atau minta izin jika ingin pergi keluar rumah, menjaga kebersihan di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali sepatu yang telah digunakan saat pulang sekolah, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan di rumah yang dibuat oleh keluarga itu sendiri. Peraturan lain dalam sebuah keluarga misalnya bangun jam 5 pagi, kemudian sholat subuh, membersihkan rumah, dan menyimpan barang yang digunakan ke tempat semula. Jadi jika peraturan tidak dipenuhi akan terjadi kekacauan dan hidup menjadi tidak tertib. Contohnya jika kita tidak menjaga kebersihan rumah, rumah menjadi kotor dan tidak enak dipandang. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.